WhatsApp. Yeay. Ini udah episode ketiga kita dari podcast tentang seri Septian. Kemarin kan ngebahas tentang waktu episode pertama tentang supervisi skenario atau penulis, dan tadi kita sama salah satu pemain cast, si Agoy. Sekarang kita berdua nih, supervisi penulis dengan caster. Jangan caster. Apa? Castnyong. Tukang ngasih kerjaan. Oh. Tukang ngasih kerjaan sama artis sama aktor. Oke. Berarti disebutnya apa nih biar nggak bingung yang nonton? Casting director. Oh, siap. Beda. Kalau tadi kan caster. Casting tersesat. Tapi Anda suka tersesat loh, Cok. Lo tuh suka tersesat. Oke. Kita ngomongin soal seri Septian. Pada saat lo ditawarin pertama kali buat seri Septian ini, yang ngebuat lo tertarik tuh apa? Apa kalau udah baca novelnya atau langsung ngujruk aja ikut? Itu mah kerjaan gue, Pak. Gue dikasih proyek apapun gue terima gitu kan. Secara ini. Tapi gue mau nanya lagi, lu host apa penulis sih? Double job, Pak. Seharusnya nih gue tadi bingung. Apa Indri ada syuting lagi tempat lain? Mungkin ada. Iya, karena gue co-host kan, jadi nggak ngeganti si Indri. Tapi honor di lu? Honor di Ojak lah yang megang honor. Gitu. Kameramen kita yang megang honor. Ini sebenarnya gue mau tanya, jadi kita podcast ini dibayar berapa kita ya? Ya, sate lah. Sate sama parfum. Parfumnya udah? Belum? Ntar, sabar ya. Oke. Yuk. Proses. Yuk kita ngobrol sini. Yuk. Tadi gue ngomongin kan tentang pertama kali lo ditawarin buat gabung di seri Septian ini, lo tertarik karena sudah baca novelnya atau belum, atau karena memang lo tertarik banget buat Mr. Septian ini? Gue sih nggak tertarik, ini juga nggak, karena memang ini bagian dari pekerjaan gue. Terus gue ngelihat pas banget gue kalau kemarin gue ditawarin yang lain, pasti gue ambil duluan yang lain karena menyangkut masalah pendaringan ya, bro. Tapi kalau kebetulan pas Septian ya gue terima aja. Setelah gue baca sih gue tertarik tidak tertarik, tetap tertarik karena ini memang set job gua gitu. Set job lo ya. Terus apa lagi? Lo ngomong duluan, kayaknya lo gua ngomong gini, jangan dulu yang tua, dosa ya, Bang. Kalau cerita Septian sih, karena kan gua juga bukan penyuka pembaca novel ya, tapi gua penyuka orang yang set job gua sebagai orang casting ya, gua melihat dari sisi pendaringan aja sih, bro, gitu kan. Apa aja sih gua sikat ya kan. Kemarin gue sempat ditawarin sama temen gue juga tuh, bisikan jenazah. Itu film gua, Bang. Sedih kita, Bang. Sedih. Nah, gue sih ngelihat ya gini ya, kita balik lagi. Gue ngelihat, gue nggak baca novelnya, tapi gue sempat pembicaraan antara produser dengan tim dari klien gitu, terus dengan sekitar dulu juga sering ngobrol-ngobrol ya. Jadi gue nangkapnya keren banget, keren. Tapi ini menurut gue sih, kalau kemarin kan Dilan Bandung tuh, kalau Septian ini Dilan Jakarta. Jadi mungkin mau dibikin seperti itu, ya kan. Terus gue harus nyari pemainnya benar-benar gue nih, PR juga sih banyak, karena masalah schedule pemain, bro. Kalau pemain sih banyak sebenarnya, yang bagus-bagus banyak. Cuma kan ada klien yang minta siapa sih yang menjadi ini, siapa ini harus jadi ini ya. Nah, kita tetap harus ikutin klien karena mereka yang bayar gitu loh. Kalau gue sih kayak gitu aja. Dari segi cerita ya bagus. Setelah gue baca sinopsisnya, gue setiap hari harus ngelayanin orang-orang yang datang casting buat dari toko A, toko B, toko C, toko ini, toko itu. Ini pemainnya juga lumayan nih, 20 berapa ya. Secara geng grafis Spanya 7 orang, secara geng Avegalnya itu juga harus 7 orang walaupun 3 orang toko utamanya. Terus belum gengnya si Jihan, belum gengnya Talita, banyak banget tuh. Mak bapaknya lagi, yang di sekolahan tuh ada Pak D, ada ini, tapi gua tetap nyari yang terbaik lah. Gitu. Tapi kalau boleh gue tanya nih, boleh. Agak jangan gitu lah, Bang. Kita ini nge-host dibayar sate Padang nih, Bang. Kayak mana nih, Bang? Jadi gimana, Bang nih? Kan gue mau tanya nih, kita agak sedikit melenceng dari Septian, tapi nanti kita tetap ke Septian fokusnya kan. Ada nggak selain series sebelum series Septian, Abang Cok ini ngerjain series-series lain? Waktu itu lebih ke FTV sih, FTV-nya produksi stasiun TV, terus ada regulernya yang di
kayak FTV 2 hari syuting, 4 hari syuting, ada maxing, gue pernah kerjain film juga dulu kan. Banyak untuk web series sih gue baru pertama kali ini sih ya. Tapi gue jujur dengan Septian web series Septian ini memang benar-benar makan waktu. Iya. Kan? Selain makan waktu, Iya. makan duit gitu kan. Sedih dong bang, sedih tiap hari mondar mandir di keramaian kota, mendaki gunung, lewati lembah, Iya. kayak jatuh hori dong bang. Terus apa lagi? Lu menanya Jadi apa? gini. Kemarin kan gue sempat ditanyain sama netizen yang kayak deterjen itu bang. Jadi gue bingung menyampaikan, bang kenapa sih Septian gak jadi bendahara aja gitu. Di mana-mana bang, anak motor itu ya keren. Ya kan, anak motor itu berhubungan dengan balapan, berantem, ngelindungin temen-temennya, ya kan, sosialisasi. Menurut Bang Coki gimana sih? Apa harus kita pelencengin si Septian ini jadi bendahara atau memang kita harus patokan si Septian ini memang seorang yang ngebela temen-temennya, dia orang yang dituakan? Jadi gini, kalau menurut pandangan gue sih gini, kan itu kan mereka beradaptasinya dengan novel ya. Ya. Kalau ini kan tugasnya web series. Yes. Penulisnya web series, penulis novel itu beda dengan penulis skenario. Ya, betul. Karena ketika penulis skenario itu baca novel, nah, mereka tuh berekspektasi tidak harus seperti novel sebenarnya, tapi mereka lebih mengembangkan cerita agar cerita itu menarik. Karena ini akan tayang bukan akan dibaca gitu. Beda dengan visual visual dengan orang membaca itu beda dengan orang kita cuma menonton ya kan. Nonton itu kan kita pakai kita langsung tuh live tuh mata, hati semuanya main. Tapi kalau umpamanya baca kan kita baca ya kan, tapi pikiran mikir dulu kayak gitu. Iya. Tapi kalau menurut gue sih ya, kalau memang pandangannya Lucky sebagai kreatif penulis, kalau itu memang harus dikembangkan ya untuk dia ini bendahara sih boleh. Mungkin mereka berpikir bendahara sekolah nih yang suka ngumpulin duit OSIS. Iya, betul bang. Tapi ini kan ini kayak di cerita skenario ini web series ya. Ya bisa aja lo kembangkan dia web Septian ini orang yang dituakan, cool ya. Selalu menjadi setiap dia berucap teman-temannya masih berpikir masih menghargai, mungkin ada konflik sedikit yang melebar. Tapi menurut gue sih kalau ini kan Septian jadi orang yang dituain karena di sini. Ya, itu lebih baik tuh. Ini tokoh-tokoh sentral yang memang harus dimainkan dengan karakter tokoh yang luar biasa. Ya, kita tentang ekspektasi penonton. Bendahara. Ya. Kalau bendahara itu uang ya. Kalau bendaharam itu narkoba. Gimana nih bang? Ya menurut gue itu yang tadi gue bilang. Kalau menurut gue ya kayak gitulah. Memang pembaca novel Septian dengan penonton web series itu kan beda. Ya. Karena penonton web series itu belum tentu baca novel. Ya, kalau pembaca novel itu udah pasti nonton web series ketika novel yang dia suka, dia idolakan itu dibikin web series. Ya kan nonton. Yang penting bestseller aja sih biasanya. Kalau bestseller PH pasti terpikat gitu. Ya. Kalau gue sih kenapa sih mereka nggak nurut aja, yang penting kan tidak melenceng dari koridor novel Septian milik Poppy Pertiwi ini. Selama kita nggak melenceng, selama kita nggak terlalu jauh-jauh ke sana, nggak ada masalah sebenarnya. Cuman yang membebankan adalah proses syuting ini beda. Budget syuting ini beda dengan ketika kita ngebeli novel di toko buku atau melalui online beda. Karena lebih parah ketika kita udah memvisualkan sesuatu yang di novel itu kita jadiin skenario lalu kita syutingkan, itu beda banget ya. Kita harus bisa mengatur sebagaimana nih untuk pemain ya kan, waktu, tempat dan supporting di Septian ini. Kalau menurut Bang Coki sendiri gimana kalau menanggapi hal-hal seperti itu sebagai seorang casting director, apa yang harus dilakukan biar lebih pemainnya itu dapat yang key terus tidak terlalu banyak dan sesuai sama jalan cerita di skenario? Kita punya budget honor yang sudah biaya produksi ada ya. Ya. Ketika kita dapat pemain utama mahal, kita harus cari pemain baru yang memang punya kualitas. Ya. Dan jangan lupa tuh follower juga kan penting. Bukan sekedar karena follower itu juga harus bisa membantu promo. Ya. Nah, yang tadi ini Ki yang lo bilang itu tuh dari novel dan web series itu beda banget kan? Beda. Apalagi kalau novel kan
membaca, ditelaah, dimengerti, sampai dia berimajinasi. Tapi kalau penonton web series itu kan melihat, menonton, kalau emang ada kan nangis, live nangis, ya kita ikut nangis, ikut marah, sedih. Jadi membawa, makanya cari pemain Septian itu memang harus orang aktor yang bisa melakukan apa, kontak langsung dengan penonton agar penonton itu terbawa dalam satu alur cerita, bro. Betul. Dari episode 1, episode 2 itu jangan sampai dia kalau umpamanya udah enak dia menonton di episode 1, dia nggak mau ketinggalan di episode 2. Iya, betul. Karena biar nyambung dan dia apa sih yang kemarin tuh, jadi dia penasaran gitu kan. Nah, itulah. Udah gitu kalau syuting web series itu kan ada biaya-biaya yang memang harus diperhitungkan juga dengan produksi. Jangan sampai orang produksi web series nggak ada untungnya. Iya, betul. Ya kan, dan gue juga kan Coki ini ada budget sekian dari produser umpamanya, tolong diatur nih untuk pemain-pemainnya. Nah, itu juga PR juga buat gue. Kadang-kadang ya dapat yang bagus tapi harga murah. Ya alhamdulillah dapat yang bagus banget tapi harga murah banget, ya alhamdulillah juga. Jadi bisa disubsidi itu. Kadang gue harus dapetin pemain yang kelas A dengan biaya sekian. Nah, gue harus dapetin lawan mainnya itu yang kelas B atau kelas C. Karena memang budget yang pemain kelas A nya itu, pemeran utamanya itu memang harus pas kebetulan mahal, ya kita harus pakai lawan mainnya yang biasa, yang kelas B, kelas C gitu. Gue mau tanya juga, Iya, boleh. Lu tuh sempat kepikiran bahwa lu jadi kreatif penulis di Septian ini tuh awalnya gimana sih gitu? Ini sebenarnya pertanyaan kemarin udah dibahas di podcast. Oh, udah. Nah, udah. Tapi nggak apa-apa, biar lebih jelas lagi. Lu ya perjelas kan. deh ya. Karena Gini. ini. Memang pertama kali saat gue dikasih sama produser gue buat ngebaca novel Septian ini, awalnya sih gue memang pengen buat fokus ke penulis ya kan. Jadi tidak melulu untuk ngurusin tentang supervisi skenario, karena beda penulis ranahnya lebih ke fokus ke penulis. Kalau gue ya merevisi naskah ini layak enggak untuk disyutingkan, naskah ini layak enggak untuk mencari talent terbagus atau pemain terbaik di seri Septian ini, ya kan. Yang bikin gue tertarik adalah pembacanya novel seri Septian ini sekitar 42 juta pembaca. Banyak banget. Itu keren banget. Jadi Kopi Pertiwi keren. Jadi pada saat gue baca novel di halaman pertama sampai di halaman 15, wow, ini Dilan Jakarta banget gitu. Dilan 6 juta penonton. Ini harus lebih. Seri Septian ini harus keren. Makanya kenapa gue perlu space waktu yang panjang untuk ngebedah naskah ini biar lebih keren. Beda sama seri-seri yang lain gitu loh. Series ini ada segmen Koreanya ada, segmen bulenya ada, segmen budaya Indonesianya ada. Jadi bukan hanya sekedar series yang cuman memamerkan kisah cinta, kisah apa ya? Segmen nanti ada lagi ya kan. Jadi sosial keluarga, sosial yang lain. Jadi memang kita lingkupnya untuk series Septian ini ya memang benar-benar suatu series yang bisa ditonton oleh pemirsa. Ini series yang wow, series lo keren bang, series lo keren. Gue pengen kayak gitu. Jadi bukan hanya sekedar series biasa, tapi series yang luar biasa gitu. Jadi ya inilah tadi tektokan gue sama casting director ini memang sering banget tektokan untuk masalah skenario dan pemain. Target lu apa nih? Kalau target gue sih gue mau dapetin pemain yang terbaik lah buat para pemain. Kalau secara global target gue Septian harus jadi series yang trending dan number 1. Kopi Pertiwi, thank you. Mbak Popi keren lah. Kapan ya? Lu nggak pengen gitu nulis novel juga? Udah, aku udah nulis novel bang. Bukan gak laku, cuman karena memang saya lebih mementingkan pekerjaan dulu. Kalau novel kan itu sebenarnya bukan pekerjaan tapi hobi. Beda kalau penulis yang mencari sesuatu dari novel yang ditulis. Kalau bukan hobi. Jadi gue tulisnya pelan-pelan sampai dapat satu cerita yang bagus, satu cerita yang keren dan nggak ngebosenin gitu. Makanya gue memilih untuk mengambil seri Septian ini untuk dijadiin project gue nulis atau merevisi naskah-naskah yang udah masuk lah gitu. Oke. Ya udah. Udah segitu aja. Panjang lebar. Boleh bagi tato dong? Gue tuh sekarang gini, ya kan gue tuh
ngelihat fans novelnya Septian ini luar biasa, Iya. antusias. Mereka juga kalau menurut gue sih sedikit frontal ya. Kalau dia pengennya si A, pengennya si B, yang jadi ini. Kadang-kadang gue tuh apa ya? Tapi gue suka juga dengan mereka. Tanpa mereka juga kan web series novel atau web series Septian ini nggak jadi apa-apa. Iya, gitu. betul. Kita juga patut menghargai para fansnya novel, para nanti fansnya Septian. Ya harga banget, tau banget lah, gue suka sama mereka. Tapi gini, gue akan kasih yang terbaik buat kalian untuk tokoh-tokoh yang Amin. Septian ya, insya Allah ya, doain aja apa yang di pikiran kalian, mudah-mudahan di pikiran saya juga. Amin. Pikiran gue Amin. juga. Amin. Dan gue juga minta bantu doanya juga ya, biar semuanya lancar, semuanya berjalan dengan baik. Insya Allah Septian ini nomor 1 lah untuk web series di Indonesia terutama ya. Thank you banget. Gitu aja kan? Boleh itu aja. Nanti kalau kepanjangan kita takutnya spoiler dan nggak selesai karena terlalu panjang durasinya. Soalnya gue hobi ngomong juga, doi juga sama. Hobi ngomong. Apalagi kameramen tuh, hobinya yang lain-lain apa? Kalau kameramen kita nggak tahu hobinya, gue nggak tahu deh. Oke, terima kasih. Thank you yang jelas. Jangan lupa nanti saksikan juga nih seri-seri Kaget Nikah yang akan tayang tanggal 23 Desember ya di WTV Original. Jangan lupa Ini nonton. produksi Make Picture. Nah, di sini kita langsung ciao buat ngerjain Septian. Thank you WTV, thank you Oke, Make gue Picture. Coki, Thank you casting director Thank Make you Picture. Thank you. Oki, right, grab it, wow.